Mana pertama tuh ada yang yang DM, tuh siapa ini, biasanya gak ada ya kan yang DM aku, terus ada yang DM, lupa aku DM Mas Yudi itu yang DM. Terus kan aku nggak kenal sama Mas Yudi, belas nggak kenal. Terus habis itu kita lihat di IG-nya siapa, kok aku nggak pernah lihat juga kan ya. Terus akhirnya setelah DM-an, tapi aku tetap penasaran siapa orang ini. Jadi aku muncullah jiwa-jiwa stalker, cari tahu kemana-mana. Ternyata itu temanku ada yang kenal sama Mas Yudi. Terus akhirnya ya udahlah aku mulai percaya, akhirnya diajak untuk ngejam bareng sama Supernatural. Terus setelah itu ya udah ngejam, terus aku kan udah kayak gimana ya orang-orang ini bisa nerima aku nggak ya dengan aku yang kayak gini, ya kayak gini. So ternyata mereka ini juga katanya sih cocok sama aku gitu. Jadi ya udah aku masuk Supernatural. Gabung sama Supernatural dulu tuh diajak Mas Dandi, awalnya tuh Angin dan Api kalau nggak salah itu. Terus saya bekerja ke Bali, saya tinggal untuk mencari nafkah, untuk membayar listrik dan lain sebagainya. Terus saya pulang lagi untuk meneruskan mimpi yang belum tercapai. Jadi saya masuk di Supernatural seperti itu. Nervous pasti, karena itu aku pertama kali manggung dengan posisi keyboardis. Sebelumnya itu aku nggak pernah manggung dengan posisi keyboardis. Kalau keyboardis tuh kan diem aja gitu, mau ngadep depan. Terus kalau dulu kan megang bass, kalau nervous ya udah tinggal noleh ke belakang gitu, bisa kemana aja buat ngilangin nervousnya lah. Menurutku kalau jadi keyboardis itu agak lumayan susah karena yang dilihat penonton aja gitu. Kemarin gigs pertama manggung lagi seperti itu loh, dan itu apa ya, saya nervous seperti itu loh. Kok bisa ya kayak gitu ya, padahal sudah lama manggungnya gitu loh, sudah pernah manggung tapi lama nggak manggung terus manggung lagi jadi nervous, apalagi dengan memainkan instrumen baru bagi saya. Karena berbeda, kalau dulu kan saya main keyboard tinggal colokin adaptor, colokin jacknya ke ampli seperti itu loh. Kalau sekarang harus pakai peralatan yang lebih canggih lagi sepertinya dan agak ribet, tapi worth it seperti itu loh bagi saya seperti itu. Dan belajar lagi di musik seperti itu loh, punya ilmu baru lagi di musik. Oh ya, satu-satu kali gitu ya. Kalau si V itu memang dulunya kan ngeband bareng sama saya dan bikin Angin dan Api karena ada satu lain hal. Akhirnya dia harus hijrah sebentar ke pulau seberang dan balik lagi. Selain itu juga sudah kenal lama sama V, itu sekitar berapa tahun ya? Udah lama pokoknya, udah kenal sama V. Tahun 2008 pertama kenal, jadi ngobrolnya udah enak, udah nyambung. Jadi dia juga punya sisi musikalitas yang bagus, terus referensinya juga beberapa ada yang nyambung dengan saya gitu, dan sama Yudi juga nyambung. Ya udahlah gitu. Kalau Desya itu awalnya emang nggak kenal ya, iya sih ya pasti ya nggak kenal ya. Dalam artian yang ngenalin saya sama Desya tuh si Yudi. Nah, kenapa milih si Desya? Karena awalnya memang Mas V itu kan berkebutuhan khusus di bidang sounds, untuk ambience-nya. Nah, setelah ada ambience yang enak, sebenarnya kita butuh hal-hal yang sedikit melodius. Makanya kita butuh pemain keyboard. Desya itu punya musikalitas yang bagus. Dia itu punya potensi. Dan namun orangnya malas ngulik itu dia tuh. Dan semoga aja nanti setelah kita kompor-komporin bisa ngulik lebih banyak. Dan akhirnya
tapi kami yakin Desya itu punya secara garis besar walaupun visi jauhnya sih dia nanti akan sangat bisa mengimbangi musiknya Supernatural sih, seperti itu. Dan juga satu lagi nyambung gitu, dia tuh aduh kocak mereka berdua tuh. Nyambung. Ya. Awalnya yang masuk kan Mas V duluan. Jadi kalau di Supernatural itu kan memang Mas V ini, jadi dulunya kita bertiga kan nyoba proyekan itu di Angin dan Api. Terus ternyata Mas V dengar pulang dan ingin kembali bermusik. Jadi kita mencoba untuk ya ngiming-ngimingi dulu lah apa yang bisa Mas V mainkan. Ya ternyata dia mencoba hal baru, yaitu MIDI controller. Nah dari sana saya kepikiran, oh MIDI ini sebenarnya masih bisa diulik lebih luas. Jadi dari sana sepertinya nanti musiknya Supernatural bisa unik beda. Terus yang kedua Desya, si Desya sebenarnya nemu saya ini. Enggak, jadi kebutuhannya Supernatural karena waktu itu mikirnya cuma kok cowok semua ya, kok gak ada ceweknya. Ya udah akhirnya cari siapa ya yang cewek. Terus biar ringkas, cewek yang komplit dalam arti di sini ya bisa main alat musik juga, tahu nada lah. Meskipun bukan penyanyi, ternyata si Desya ini adalah seorang vokalis. Kemudian dia juga bisa main alat itu, keyboard. Ya udah sepaket aja, langsung kita tarik set. Nah, masuk dah. Jadi Supernatural. Yang signifikan jelas dari segi musikalitasnya ya. Awalnya kita berdua kan, saya sama Mas Dandi itu kan akustik, pure akustik. John sama gitar akustik, wis nyanyi. Ya sudah, jadi kayak grup-grup indie akustik gitu. Terus kepengennya yang beda, yang unik, Mas V masuk, Desya masuk, dan kita mulai mengulik musiknya lagi nih. Gimana nih caranya biar bisa ada hooknya, hal apa yang bikin menarik. Nah, akhirnya masuk mereka berdua, musiknya pun bisa diulik lebih luas, lebih dalam. Pokoknya banyak hal-hal yang bisa dieksperimenkan lah. Pasti ada perubahan ya, karena memang kami menginginkan dua orang ini untuk memenuhi bukan memenuhi targetan pasar. Kenapa saya mau bilang memenuhi targetan pasar ya? Memenuhi sound yang kita inginkan gitu loh ya. Jadi ada beberapa hal yang memang nggak bisa didapatkan sama gitar akustik dan kajun gitu. Jadi disitulah mereka bersinergi antara si synthesizer-nya untuk ambience dan piano elektriknya itu untuk melodiusnya dalam sebuah lagu. Jadi Supernatural nanti akan lebih kerasa, lebih apa ya, lebih tight, lebih rapat ya, lebih gitu, lebih nggak tahu saya istilahnya lebih ongkul musiknya gitu, dan lebih rame gitu, dan soundnya juga lebih lebar. Mungkin untuk bertahan ya kembali lagi pada niat individu masing-masing, itu mungkin yang bisa membuat band bisa bertahan sampai lama. Punya tujuan, punya target, dan konsisten. Katanya sih banyakin bercanda bareng gitu, karena lewat bercandaan yang nyambung bisa bikin suasana enak, akhirnya bikin musik pun enak. Jadi kalau menurutku sih dalam satu band itu yang paling penting adalah komitmen dan saling pengertian. Kalau mau maju ya jangan setengah-setengah. Jadi ya itu, harus frekuensi, harus saling mengerti, harus profesional juga. Tapi kalau profesional ini memang masih dalam tahap belajar, sama-sama baru mulai lah, baru merintis. Jadi seperti itu guys.